Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, itu semua jumpa lagi dengan saya Amr Hasan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita membahas ya soal-soal TWK CPNS khususnya submateri nasionalisme ya. Jadi di sini kita akan membahas beberapa nomor soal dan seperti biasa kita akan berikan juga oleh-oleh yang wajib kita semua kerjakan ya. Baik, untuk tidak berlama-lama kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun seperti biasa, semua yang mengerjakan terlebih dahulu ya soal-soalnya dicoba dipahami dulu. Kalau misalkan mau dikerja-kerja dan tidak cukup waktunya, bisa di stop videonya untuk dikerjakan ya. Baik, saya jalankan waktunya untuk nomor satu, selamat mengerjakan. Ya, oke ya, diperhatikan di sini soalnya. Nasionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata ya, bukan hanya dalam bentuk pernyataan lisan. Dalam situasi di mana negara mengalami bencana alam, maka tindakan yang paling tepat ya, tindakan yang paling mencerminkan sikap nasionalisme adalah mendonasikan sejumlah uang kepada lembaga amal internasional untuk membantu korban ya, dan seterusnya dan seterusnya. Di sini saya langsung berikan kunci jawabannya ya, kemudian kita bahas satu persatu kenapa bukan opsi yang lain sebagai jawaban ya. Jadi jawaban tepatnya di sini adalah Charlie ya, yaitu menjadi sukarelawan di lokasi bencana dan membantu distribusi bantuan kepada korban bencana alam. Untuk bagian A, kenapa A ini kurang tepat? Kalau bagian A ini mendonasikan sejumlah uang kepada lembaga amal internasional untuk membantu korban. Jadi meskipun sebenarnya berdonasi ini adalah tindakan yang baik ya. Nah, namun mendonasikan melalui lembaga internasional di sini itu kurang mencerminkan nasionalisme ya. Nah, ini hanya lebih fokus pada kontribusi global daripada tanggung jawab nasional. Sehingga ini kurang tepat, salah ya. Mengajak keluarga untuk mendoakan keselamatan korban bencana alam. Kalau berdoa ini merupakan tindakan positif juga ya, namun dalam konteks nasionalisme, tindakan nyata seperti membantu langsung atau memberikan dukungan fisik ya, itu lebih diutamakan daripada hanya sekedar berdoa. Ya. Kalau bagian delta, membagikan informasi di media sosial tentang pentingnya bersatu dalam menghadapi bencana. Jadi ini juga penting ya sebenarnya, tapi kalau hanya sekedar menyebarkan, membagikan informasi, ini hanya lebih bersifat retorika ya daripada tindakan nyata yang langsung berdampak pada korban bencana. Jadi ini juga salah. Bagian E, menggalang dana melalui komunitas lokal dan menyerahkannya kepada pemerintah daerah. Ya, ini juga termasuk tindakan positif ya, dan mencerminkan keadaannya kebersamaan di tingkat komunitas kita. Ya, namun menyerahkan langsung kepada pemerintah daerah ini penting ya, meskipun tapi masih belum seaktif ketika kita langsung terjun membantu korban bencana alam ya. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Oke, bisa dipahami ya teman-teman untuk nomor satu. Ya, nomor dua lagi silakan. Ya, diperhatikan sebagai warga negara menjaga kelestarian alam Indonesia ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang juga terkait dengan nasionalisme. Bentuk tindakan nyata yang paling mencerminkan ya nasionalisme dalam menjaga lingkungan adalah ya yang bravo ya, yaitu mengikuti aksi penanaman pohon yang diadakan oleh pemerintah di daerah rawan yang longsor. Kalau bagian A, menggunakan produk ramah lingkungan dan mempromosikannya kepada teman-teman semua. Ini merupakan tindakan yang baik ya untuk lingkungan. Namun ini hanya lebih berfokus pada perubahan gaya hidup pribadi ya, dan hanya bersifat semacam promosi. Ya, meskipun sebenarnya ini bermanfaat, tapi kontribusinya terhadap lingkungan secara langsung ini kurang terasa ya dibanding kita langsung terlibat dalam aksi nyata di lingkungan. Kalau bagian Charlie, membeli produk lokal yang ramah lingkungan untuk membantu ekonomi dan lingkungan secara bersamaan.
Jadi ini juga bagus ya, meskipun mendukung produk lokal dan ramah lingkungan, namun tindakan ini hanya lebih bersifat konsumtif ya daripada aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam. Oke, ini kurang tepat juga. Mengikuti diskusi online tentang pentingnya menjaga lingkungan Indonesia. Ya, kalau mengikuti diskusi online ini, nah ini bisa meningkatkan pengetahuannya kita ya, namun tidak memberikan kontribusi langsung kepada tentang upaya pelestarian lingkungan. Jadi ini juga kurang tepat. Kalau bagian E, mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak keluarga untuk melakukan hal yang sama. Mengurangi penggunaan plastik ini langkah yang baik untuk lingkungan ya. Tapi kalau kita hubungkan dengan konteks nasionalisme, ini hanya masih bersifat individual ya dan kurang menunjukkan kontribusi langsung terhadap upaya bersama ya secara yang sifatnya nasional ya. Oke, jelas ya untuk nomor 2. Next, nomor 3 silakan. Ya, oke. Nah, dalam konteks membangun ketahanan negara, ya, partisipasi masyarakat dalam bela negara ini memang sangat diperlukan. Dari tindakan berikut, manakah yang paling mencerminkan kontribusi nyata dalam bela negara, ya? Jawabannya bravo, ya, yaitu mengikuti pendidikan bela negara yang diadakan oleh instansi pemerintah, ya. Kalau bagian alfa, menjadi anggota organisasi kepemudaan yang aktif dalam membahas isu-isu nasional. Jadi meskipun kita berpartisipasi ya dalam organisasi pemuda seperti ini, kemudian kita membahas juga ya isu-isu nasional, namun diskusi saja ini tidak cukup ya, karena ini hanya lebih fokus pada teori dan wacana daripada tindakan nyata yang langsung berkontribusi langsung ya terhadap bela negara. Jadi ini kurang tepat. Menulis artikel tentang pentingnya bela negara di Surat Kabar Nasional ini juga sama saja dengan bagian A ya. Kalau bagian C ini, ya memang ini bisa dikatakan bentuk penyebaran informasi yang bagus ya. Namun kontribusi nyata dalam bela negara ini lebih dibutuhkan ya secara dalam bentuk tindakan langsung daripada hanya sekedar menyampaikan informasi melalui tulisan ya. Bagian delta, bergabung dengan komunitas yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan. Ya, pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini ya bisa dikatakan tindakan yang positif juga ya, dan mendukung pembangunan bangsa ya secara tidak langsung. Namun ini bukan tindakan nyata yang secara langsung terkait dengan usaha bela negara ya. Kalau bagian error, mengikuti pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh universitas. Ya, ini bisa ya kalau pelatihan kepemimpinan ini, ya ini langsung berhubungan dengan tindakan pribadi ya, bisa meningkatkan kemampuan kita secara individu. Namun kontribusi terhadap bela negara ini lebih bersifat tidak langsung ya. Dan ini lebih bagus kalau kita mengikuti langsung yang pelatihan dalam bentuk ketahanan nasional. Ya, karena kadang juga ada pengembangan diri yang seperti itu ya. Oke, jadi ini juga kurang tepat. Ya, bisa dipahami ya. Nomor 4, silakan. Ya, oke, diperhatikan. Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara. Salah satu bentuk implementasi nasionalisme yang terkait dengan sila Pancasila adalah, ya ini jawabannya adalah alfa ya, yaitu beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya, dengan tetap menghormati perbedaan. Jadi istilah pertama ini dengan ketuhanan Yang Maha Esa ini sekaligus mencerminkan semangat nasionalisme ya, melalui penghormatan terhadap perbedaan agama dan keyakinan di Indonesia yang beragam. Ini sangat penting ya, karena dapat menjaga persatuan dan toleransi antar umat beragama. Kalau bagian B, aktif dalam kegiatan sosial yang membantu mengurangi kemiskinan di sekitar lingkungan. Ya, ini berhubungan dengan sila kelima ya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menekankan pentingnya yang namanya keadilan sosial. Ini bagus, tapi
tindakan ini hanya lebih mencerminkan, ya, lebih mengarah kepada kepedulian sosial, ya, daripada nasionalisme secara langsung. Jadi ini kurang tepat. Kemudian kalau bagian Charlie, mempromosikan produk lokal kepada masyarakat internasional, ya, melalui media sosial. Mempromosikan produk lokal ini tindakan yang baik juga, ya, dan mendukung perekonomian nasional. Tetapi ini hanya lebih mengarah ke bidang ekonomi dibanding dalam implementasi nasionalisme dalam konteks Pancasila. Bagian D, berpartisipasi dalam pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh pemerintah. Ya, ini tindakan nasionalisme yang baik, ya, dalam konteks bela negara. Namun di sini implementasi Pancasila ini tidak terbatas pada pembelaan negara, ya. Jadi ini tidak mencerminkan langsung dengan sila Pancasila yang lebih luas. Kalau bagian E, menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan di tingkat desa untuk memupuk rasa kebangsaan. Kalau bagian E ini hanya lebih bersifat seremoni, ya. Jadi menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan ini memang menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air, ya, tetapi ini hanya lebih bersifat seremonial dan tidak langsung mencerminkan implementasi sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Oke. Baik, untuk nomor 5 dan seterusnya, ya, 4 nomor berikutnya ini saya berikan sebagai oleh-oleh, ya, seperti biasa. Tapi sebelumnya teman-teman semua, kalau misalkan belum berlangganan Tryout SKD, bisa klik linknya di sini, ya, atau nanti kita kirimkan di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Nanti teman-teman semua masukkan kode promo Ruang Tentor, ya. Nah, ini oleh-oleh pertama, ya, teman-teman semua. Ini adalah oleh-oleh pertama. Jadi ada 4 oleh-oleh yang kita berikan. Silakan dihabiskan semua. Ya, ini oleh-oleh kedua. Ya. Kemudian oleh-oleh ketiga adalah nomor 7. Ya. Dan oleh-oleh terakhir adalah nomor 8, ya. Jadi silakan semua menghabiskan, ya, semua oleh-olehnya ini, ya. 4 nomor oleh nanti di-share juga, ya, ke rekan-rekannya teman-teman untuk didiskusikan bersama-sama dan dikirimkan jawabannya di kolom komentar di bagian komentar di bawah video ini, ya. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu, ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.